Ya, selamat pagi anak sekalian, apa kabar kalian? Dan Pak Guru harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kali ini kita ada di pelajaran tematik kelas 3, tepatnya pada tema 5, subtema 4, dan pembelajaran keempat. Ya, agar kalian mengetahui lebih lanjut daripada video pembelajaran ini, maka simak video ini sampai habis, karena nanti di video akan Pak Guru berikan beberapa penugasan yang harus kalian kerjakan di rumah kalian. Ayo kita simak secara seksama pembelajaran ini ya. Nah anak-anak, ini adalah Edo. Masih ingatkah kalian bahwa pada pembelajaran yang lalu kita telah membahas bahwa Siti, Dayu, dan kawan-kawannya ya, mereka berkunjung ke rumah Edo ya. Dan ternyata sore hari yang dinanti telah tiba dengan cuaca yang sedikit berawan. Lalu Lani dan teman-temannya pun bergegas kembali menuju rumah Edo. Karena mereka kemarin sudah berjanjian bahwa akan bertanya sesuatu kepada Pak Tono ya. Sehingga mereka ingin sekali bertemu dengan Pak Tono. Yang mana Pak Tono ini bekerja di BMKG. Dan mereka ingin bertanya tentang banyak hal terkait cuaca, lalu musim, dan juga iklim ya. Akhirnya mereka pun tiba di rumah Edo. Dan ternyata mereka menunggu Pak Tono belum datang. Lalu mereka duduk di ruang tamu sambil menunggu Pak Tono ya. Dan setelah menunggu selama 10 menit di rumah Edo, Pak Tono akhirnya datang juga. Tetapi apa anak-anak? Tetapi baju Pak Tono agak basah. Mengapa ya? Ayo, ada yang bisa menjawab? Mengapa? Ayo. Ketika ada tamu yang baru datang dari luar, namun pakaiannya ternyata agak basah. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Anak, ya pasti Pak Tono dalam perjalanan terkena hujan ya. Nah, seperti apa percakapan mereka? Ayo kita simak percakapan dari teman-teman Edo dan juga Edo beserta Pak Tono ya. Halo anak-anak, maaf ya, Bapak terlambat. Bapak tadi kehujanan, Bapak tidak bawa payung, jadi Bapak berteduh dulu. Ya Pak, tidak apa-apa. Oh ya, nama saya Edo, ini teman-teman saya. Wah, kebetulan sekali, itu contoh tentang perubahan cuaca. Ya, beberapa hari ini cuaca cepat berganti. Tapi sekarang lebih sering hujan. Ya betul, di sini cuaca cerah, ternyata di tempat lain hujan. Di sini pun cuaca bisa berubah-ubah. Kami senang sekali kalau boleh bertanya kepada Bapak. Kalian boleh bertanya apa saja yang ingin kalian ketahui, tapi dengarkan dulu penjelasan Bapak baik-baik ya. Nah, anak-anak, ini adalah penjelasan dari Pak Tono. Ayo kita simak penjelasannya. Perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Kita sering mendengar orang menyebutkan istilah cuaca, musim, dan iklim. Namun, banyak yang masih bingung tentang perbedaannya. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Kadang-kadang pada hari yang sama, cuaca bisa berubah. Cuaca harian biasanya dilambangkan dengan simbol berikut. Nah, musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan. Indonesia merupakan negara tropis. Hanya terdapat 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Nah,
Setelah Pak Tono menjelaskan, anak-anak, Edo dan teman-temannya dibolehkan untuk bertanya. Dan sebelum mereka bertanya, mereka berdiskusi ya secara seksama. Nah, perhatikan apa yang mereka diskusikan. Bacalah diskusi mereka dengan seksama. Pak Tono, bagaimana anak-anak? Siapa yang mau bertanya? Siti, saya Pak. Apakah yang dimaksud dengan garis khatulistiwa? Pak Tono, garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Garis ini ada di tengah bumi. Negara kita terletak di garis tersebut. Dayu, apakah karena itu negara kita hanya memiliki 2 musim? Pak Tono, iya betul Dayu. Kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Beni, kalau sekarang cuaca sering hujan, berarti sudah masuk musim hujan ya Pak? Pak Tono, iya Beni. Para ahli harus menghitung banyaknya curah hujan setiap 10 hari. Pak Tono, baik, sekarang giliran Bapak yang bertanya ya. Bapak minta kalian menceritakan kembali informasi tentang cuaca, musim dan iklim. Siapa yang bersedia? Dan mereka semua serentak menjawab, saya Pak ya. Dan Pak Guru yakin kalian juga jika ditanya tentang cuaca, musim dan iklim, maka kalian sudah mendapatkan gambaran dari pembelajaran sebelumnya ya anak-anak. Nah, hari sudah makin sore dan cuaca yang tadinya berawan kini berubah menjadi mendung. Sebelum hujan, Edo meminta tolong kepada teman-temannya untuk membantu ibunya. Lani dan Siti membantu mengangkat jemuran yang sudah kering, lalu Dayu dan Edo membantu membawa masuk sepatu yang ada di luar. Kemudian Beni dan Udin membantu mengangkat keset yang dijemur di atas pagar. Nah, anak-anak, ini mengajarkan kita bahwa pentingnya kita bekerja sama ya, saling toleransi, tolong menolong ya. Contohnya ini ya, ketika kamu bertamu ke rumah teman ya, lalu ada sesuatu yang membutuhkan bantuan ya, misalkan ibunya ada jemuran atau sepatu yang dijemur ya, kamu bisa bersama-sama temanmu untuk membantu meringankan pekerjaan daripada ibunya. Contoh, ketika kamu bertamu ke rumah teman, ternyata temanmu itu sedang membersihkan sampah ya, plastik. Ibunya menyuruh dia untuk membersihkan sampah plastik yang ada di halaman. Ketika kamu sampai, jangan hanya mengajak dia berbicara, ayo bantu dia, ringankan pekerjaan dia. Nah, ringankan pekerjaannya dengan cara kamu juga ikut membantu memungut sampah sehingga pekerjaannya selesai dan kamu dapat bermain bersama ya anak-anak ya. Akhirnya dari kegiatan yang dilakukan oleh teman-temannya terhadap Edo ya, mereka membantu Edo, maka Edo mengucapkan sesuatu. Ya, Edo mengatakan, terima kasih teman-teman, kalian sudah meringankan pekerjaan ibu saya. Nah, itulah manfaatnya kita bersatu saat mengerjakan suatu hal. Maka pekerjaan akan cepat selesai. Nah, apa sih manfaat bersatu dalam keberagaman saat mengerjakan tugas kelompok? Ya, seperti yang kalian lihat pada gambar ya. Ini ada sekelompok siswa yang sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Saat diberi tugas kelompok ya, kita bekerja sama dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Tentunya berbeda apa? Berbeda pendapat ya. Karena apa? Karena setiap anggota kelompok pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda. Dan oleh karena itu, kita harus saling menghargai pendapat dari masing-masing anggota kelompok. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kita harus bersikap toleran saat mengerjakan tugas kelompok ya. Nah, dalam mengerjakan tugas kelompok itu kita bebas menyampaikan pendapat ya, namun kita juga harus mau mendengarkan pendapat dari teman kita. Nah, dengan begitu apa? Dengan begitu keberagaman pendapat tidak akan memecah belah kelompok. Tidak boleh dalam pelaksanaan kerja kelompok itu kita menginginkan harus jawaban kita yang dimasukkan dalam pengerjaan soal-soal yang diberikan. Tidak boleh anak-anak, harus diskusi ya, harus dimusyawarahkan
Lalu setelah musyawarah, oh jawabannya harusnya begini. Oh tidak, aku setujunya begini. Nah, sampai menemukan titik akhir, maka jawaban itu yang ditulis ya. Nah, itu yang namanya mufakat ya. Hasil dari musyawarah itu namanya mufakat. Nah, walaupun kita belum melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka di sekolah, dan Pak Guru berharap apa yang kalian pelajari ini nanti pada saat situasi sudah kembali normal dan pembelajaran tatap muka dapat dilangsungkan, kamu dapat melakukan kegiatan diskusi bersama teman-temanmu dengan penuh tanggung jawab dan dengan musyawarah ya, dan dengan sikap toleran. Karena apa? Karena ada banyak manfaat jika kita mengerjakan tugas kelompok dengan sikap bersatu ya. Yang pertama, tugas kelompok dapat selesai tepat waktu ya. Dan yang kedua, perpecahan dalam kelompok dapat dihindari. Nah, perpecahan dalam kelompok dapat dihindari karena apa? Karena semua sama-sama saling menghargai ya. Dan yang ketiga, tugas kelompok dapat dikerjakan dengan baik karena semuanya kompak untuk menyelesaikan pekerjaannya dan tugasnya sudah dibagi. Oh, kamu yang bagian menulis jawabannya, kamu yang bagian untuk maju nanti ke depan, dan seperti itu ya. Kemudian yang keempat, menciptakan keakraban antar sesama anggota kelompok. Dengan kita berdiskusi, ada manfaat bersatu ya, ada sikap bersatu di dalamnya, maka kamu akan semakin akrab ya, semakin akrab sehingga nanti pada saat istirahat kamu dapat bermain bersama-sama sampai pulang dan suasana kekerabatan antar teman itu tetap harmonis. Nah, anak-anak, ayo kita kerjakan soal-soal berikut yang nanti kamu kerjakan di buku tugasmu ya. Yang pertama adalah, sikap apakah yang perlu dikembangkan saat mengerjakan tugas kelompok? Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar perbedaan pendapat tidak memecah belah kelompok? Yang ketiga, mengapa sikap toleransi sangat penting saat mengerjakan tugas kelompok? Yang keempat, tulislah pengalamanmu dalam menerapkan sikap bersatu ketika mengerjakan tugas kelompok. Oke, anak-anak? Ya, kita masuk pada muatan bahasa Indonesia, yaitu menemukan makna istilah khusus. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak kamu telah menemukan bahwa pokok-pokok informasi dalam teks percakapan, ya. Selain mengandung pokok-pokok informasi, dalam sebuah teks itu terdapat istilah khusus yang berkaitan dengan tema. Untuk dapat menemukan istilah khusus, kamu dapat membaca teks cermat dan menandai kosakata yang berkaitan dengan tema teks tersebut. Makna istilah khusus tersebut dapat kamu temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI melalui halaman daring kbbi.kemdikbud.go.id atau melalui buku cetak Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, bacalah kembali teks percakapan pada pembelajaran 3 dan setelah itu temukan 9 istilah khusus yang berkaitan dengan iklim pada kotak di bawah ini. Dan setelah itu, anak-anak, coba tulislah istilah khusus yang berhasil kamu temukan dan tulislah makna dari istilah tersebut ya. Nah, nanti kamu temukan 9 istilah khusus yang ada di dalam kotak ini dan setelah itu kamu tulislah makna dari istilah tersebut ya. Contoh, yang pertama kita telah menemukan kata khusus yaitu iklim ya. Nah, kata iklim maknanya adalah keadaan udara di suatu daerah dalam rentang waktu yang lama. Nah, ayo kalian temukan lagi kata-kata khusus yang lain dan tuliskan juga maknanya. Dapat dipahami ya anak-anak ya. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita untuk tematik kelas 3, tema 5, subtema 4, pembelajaran keempat hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian ya. Sekian dan selamat pagi.